Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, mari kita sama-sama bacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya yang kudus. Oh haleluya, terima kasih Allah Roh Kudus untuk pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur Bapa bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi-pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami. Kami mau membawa penyembahan kami Tuhan. Di mana kami masih boleh melalui hari-hari kami Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua hanya karena kasih setia-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu dan perlindungan-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kuduskan setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah Bapa. Kuduskan kami, tahirkan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Supaya kami Tuhan kedapatan kudus dan tak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami satu persatu Bapa. Urapi kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Biarlah di dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh disembuhkan. Kami boleh dimerdekakan dan kami boleh dibebaskan Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tak berkesudahan. Haleluya, haleluya, singkara lama sane. Haleluya, Yesus.
masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Oh amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini, amin. Alangkah indahnya, amin ya Tuhan. Terima kasih ya bersamamu selalu memuji dan menyembah. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan. Mari saudara kita katakan sekali lagi, Tuhan, ku mau masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Amin Yesus. Saat ini, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji Engkau Tuhan, pujian kami, Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari Roh Kudus, biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Oh, sikara laba 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 ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Amin, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Sikara laba 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 laba. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Haleluya. Sikara laba 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 laba. Sikara laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Sikara laba. Oh hadirat-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus, jamah setiap kami di tempat ini. Haleluya. Oh ya laba 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 laba. Sikara laba laba laba. Jamah setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di rumah-rumah Tuhan maupun di tempat ini. Mari Kau beri kesembuhan Tuhan yang sakit. Kau jamah hati yang luka Bapa. Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang beban berat Bapa. Kau beri kelegaan Tuhan. Mari saudara bebaskan roh-Mu. Oh haleluya Jesus. Ya laba 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 laba. Sikara laba laba laba. Oh ya laba 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 laba. Sikara laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Sidiri ya laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Ya laba 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 laba. Sikara laba 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 laba. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Oh haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin Yesus. Kami percaya Roh Kudus. Oh ya laba 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 laba. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau Tuhan. Haleluya.
kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah setia Tuhan bagiku. Haleluya. Thank you Lord. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sekali lagi aku diberkati. Amin. Tuhan bagiku, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oh amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, kami hanya mau mengasihi-Mu Bapa. Hanya Engkau yang kami rindukan saat-saat ini Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. I worship you, Jesus. I worship
My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you, my heart. My heart longs to worship you. Mari palaban. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Thank you, Jesus. Kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, setelah kami memuji-muji Engkau melalui puji-pujian ini, biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum kehadirat Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mengambil bagian dalam puji-pujian ini. Tuhan, berkatilah sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Mari ya Bapa, biar kiranya kehendak-Mu lah yang jadi. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti kehidupan itu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah-rumah. Senang sekali saya boleh berada di tempat ini. Satu hal yang saya selalu ingat, gereja ini sangat memprioritaskan mengenai kedisiplinan, ya. Kedisiplinan. Saudara, sesuai dengan tema besar daripada GBI Gatot Subroto dan kita menjadi bagian di dalamnya, dikatakan bahwa tahun ini adalah the year of integrity, ya, the year of integrity. Nah, seringkali kita nih masih belum menguasai betul, memahami betul apa itu artinya integrity, ya. Dan saya mau kasih penjabaran firman Tuhan ini melalui contoh maupun penerapan. Nah, saudara, banyak sekarang kita melihat company-company di mana saja perusahaan itu sedang mencari
help wanted lah, atau banyak sekali lowongan-lowongan kerja. Sebetulnya juga Tuhan pada masa kini sedang mencari orang-orang, khususnya orang percaya yang memiliki integrity yang tinggi, Firman Tuhan pada saat ini saya mau ngambil dalam 3 bagian, yang sudah mau catat boleh silakan. 1 Tawari 29 ayat 17, Amsal Sulaiman 11 ayat 3, dan Ayub 2 ayat 9 dengan 10 sampai dengan 10. Sebelumnya saya mau kasih tunjuk saudara. Saudara kalau melihat uang ini saudara, pasti saudara tahu nilainya berapa saudara? Berapa? $20, right? $20. Nah saudara, pasti saudara tahu ini nilainya $20. Ya, nggak mungkin saudara pegang $20 tapi nilainya ini cuma $5. Nggak mungkin, ya. Karena tertera dan juga nilai nominalnya itu 20. Jadi saudara pergi kemana saja, saudara pasti akan membelanjakan ini senilai $20. Bagaimana kalau saya lipat-lipat? Bagaimana saudara? Masih bernilai $20? Masih bernilai $20 selama saudara tinggal di Amerika. Oke? Bagaimana kalau saya injak-injak? Saya untel-untel, ya, saya injak-injak. Masihkah bernilai $20? Masih bernilai $20. Tapi jangan coba-coba saudara untel-untel, agak bau, ada scratch, ada tulisan, kemudian ditukarkan di Indonesia. Saudara tidak akan mendapat nilai $20 lagi. Kenapa saya tahu itu? Karena saya ngalamin. Mungkin saudara yang sudah ke Indonesia juga ngalamin, bukan? Nggak mungkin, maunya yang grass, ya, licin, apa itu? Pokoknya itu masih keluar dari pabriknya gitu, ya. Dan saudara dapat nilai $20. Saudara, saya tidak mengerti kenapa kok ini di Indonesia tuh seperti itu gitu loh. Ya, pikiran, konsep atau kerangka pikir mereka itu selalu membuat nilai kalau seumpamanya ada sedikit cacat, sedikit kurang, agak bau dan sebagainya, maka turun nilainya. Saudara, ini yang saya mau tekankan mengenai integritas. Kenapa Amerika Serikat selalu menekankan integritas ini? Nilai dan rupa itu sama, saudara. Apapun, bagaimanapun keadaannya, tetap sama nilainya, saudara. Jangan kita memiliki pikiran seperti negeri di mana kita berasal dan menilai sedikit saja ada cacat, lalu berkurang nilainya. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya, ada buku yang berjudul The Day America Told the Truth. Pernah baca artikel itu? The Day America Told the Truth. Dalam buku tersebut, saudara, itu menuliskan hasil survei dari ribuan orang banyaknya di Amerika Serikat ini, ya, berapa nilai yang mereka tempatkan untuk integrity. Berapa nilainya? Nah, ini mengejutkan saya. Daftar ini mengejutkan saya. Yang pertama, 91% menyatakan bahwa mereka suka berbohong sebagai kebiasaan. Sebagai satu kebiasaan. Suka atau demen kalau orang Jakarta bilang berbohong. Yang 86% berikutnya mereka tuh suka berbohong kepada orang tuanya. Ya. They used to lie to their parents regularly. Lalu kemudian yang ketiga 69% ya mereka menyatakan bahwa mereka itu berbohong kepada to their spouse. Siapa itu? Istri, ke suami, itu suka bohong. Itu tercatat 69, 75% mereka berbohong kepada teman-temannya. Udah biasa, saudara. Apalagi April 1 sebentar lagi. Banyak kebohongan di mana-mana. Ya. 50% mengatakan bahwa mereka seringkali secara teratur calling sick pada waktu bekerja. Is it true or not? Calling sick. Padahal nggak apa-apa. Nggak sakit.
cuma lagi ada kebutuhan mendadak nih, udah ada call in sick aja. Manajernya percaya aja kan, nggak boleh menentang orang yang sedang call in sick kalau memang sakit gitu loh. Nah ini seringkali terjadi, itu 50% di Amerika Serikat ini. Saudara yang kasih, kalau saya melihat di sini saudara, bayangkan saudara, satu perusahaan yang namanya Payless sekarang udah bangkrut. Payless itu udah bangkrut. Saya nggak tahu di mana-mana. Tapi saya melihat sudah bangkrut. Kenapa sampai demikian saudara? Ini toko jual sepatu, nggak tahu dari made in China atau dari mana-mana, tetapi dijual murah sekali. Plus ada policy-nya. You don't like it, just return it at any time. Nah satu kali ini cerita dari teman saya, dia katakan bahwa saya kerja di sana, saya kaget. Ada orang, saya nggak usah sebutin, nanti dibilang ras, diskriminasi, karena sekarang lagi musim ras. Ya datang ke toko itu, ya bawa sepatunya udah usang dan sebagainya. Itu udah setahun 2 tahun dipakai. Ditolak nggak saudara? Enggak ditolak, diterima. Ditukar sama barang baru. And manager itu bilang, it's okay. Nah saudara, terus menerus seperti itu. Dan banyak orang memperalat atau menyalahgunakan policy itu seperti itu. Jangan coba-coba di Indonesia. Ada tulisan, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Apalagi kalau udah keluar, masuk lagi, tidak boleh dikembalikan. Beda lagi saudara ya, demi integritasnya toko itu mau melakukan JCPenney dan masih banyak lagi saudara. Toko-toko di Amerika Serikat ya. Ini yang saya sayangkan, kenapa orang-orang itu tidak memperlakukan atau tidak menggunakan hak itu yang benar. Nah saudara, kalau kita membaca Yohanes 10 ayat 25, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada siapa? Setiap orang yang sedang mendengar firman Tuhan. Tidak semua dikatakan bahwa mereka itu domba-domba Tuhan Yesus. Tidak semua orang-orang yang berkumpul itu percaya siapa Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mau tegaskan bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat itu sama, enggak beda. Ya, jangan satu kali di Indonesia saya pernah khotbahkan dan ada orang bersaksi, saya dipanggil itu Pak Pendeta itu enak aja kalau khotbah mengenai mengasihi. Nah ini di depan khotbah, di belakang khotbah. Wah kasihnya beda-beda om. Kalau yang kaya aja, dideketin. Kalau yang miskin aja enggak. Nah begitu saudara. Itu saya katakan bahwa ya memang tidak, saya katakan bukan di Indonesia semua jelek ya. Tetapi ada peristiwa seperti itu. Apa yang dikhotbahkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah saudara, ini berbicara mengenai integritas. Setiap perusahaan dimanapun saudara bekerja, pasti menuntut atau mengharapkan saudara itu punya integritas yang tinggi. Pasti. Ya, saya baru bicara sama adik saya, Yahya Laban, dan dia katakan anaknya itu kerja di Starbucks. Saya bilang bedanya apa? Bedanya bagaimana? Oh kalau di sini mah katanya di Amerika itu, kenapa ada timbul time is money? Karena setiap waktu itu dilihat itu berharga, bernilai. Tapi di Indonesia masih suka ngobrol. Pada waktu senggang. Iya kan? Masih suka main chatting, gadget. Pada waktu di mana dia tidak ada tamu atau pelanggan. Nah saudara, kalau di sini coba-coba lakukan itu. Ada CCTV yang memonitor saudara. Kalau saudara tidak lakukan, every single second itu diperhatikan oleh manajer. Kalau saudara tidak lakukan itu dengan baik, apa saja harus dilakukan. Kenapa? Menjaga integritas.
Saudara, apa untungnya sih memiliki integritas? Ada 4, saudara. Yang pertama, integritas memberikan kita ini perlindungan, saudara. Ya, itu terdapat dalam Mazmur 25 ayat 21. Rasa takut jauh berkurang kalau kita memiliki integritas dalam hidup. Yang kedua, integritas itu memberikan kita kenyamanan, ya. Kenyamanan, keyakinan yang semakin bertambah. Istilahnya PD-nya itu semakin bertambah. Baca Amsal 10 ayat 9. Kenapa saya mau bacakan ini dalam bahasa Inggris? Karena terjemahan bahasa Indonesia itu tidak atau jarang sekali menyebutkan integrity. Seperti contohnya yang tadi Mazmur 25 ayat 21. May integrity and uprightness protect me because my hope is in you. Lagi dalam Amsal 10 ayat 9. The man of integrity walks securely, but he who takes crooked path will be found out. Lagi yang ketiga, integritas memberikan kita bimbingan. Ya, keputusan akan jauh lebih baik kalau kita memiliki integritas daripada tidak atau kurangnya integritas dalam hidup. Amsal 11 ayat 3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Duplicity itu bermuka dua. Ya. If you live in integrity, ini yang saya mau ambil kesimpulan, then your decision are easier to make, your integrity will guide you through. Saudara, yang keempat, yang terakhir, integritas itu memberikan kita itu pengharapan. Pengharapan apa? Yaitu mahkota. Di sana, di masa depan itu, bersama Yesus Kristus, di pengadilan, di mana Tuhan Yesus akan memberikan setiap orang percaya, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, setiap mereka itu diberikan mahkota. Kenapa kok ada pengharapan? Karena dia merasa yakin karena dia sudah jalankan integritinya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini kepentingan daripada memiliki integritas selama hidup di dunia ini. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Serta berkat-berkat dari integriti ini. Ya, saya merasa senang sekali karena dari Gatot Subroto itu menentukan bahwa this year is the year of integrity. Mungkin dari survei, dari riset daripada gereja Gatot Subroto, saya nggak tahu, tetapi ini penekanan yang penting sekali, kunci daripada kehidupan orang percaya. Nah, saudara, yang pertama adalah mohonlah Tuhan menyelidiki hati kita. Wah, ini berat, saudara. Mohonlah, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ini sendiri tentunya ya, nggak rame-rame. Setelah saudara masuk ke dalam kamar, Tuhan tolonglah, cek, ujilah aku Tuhan. Tolong ya Tuhan, bagaimana keadaan hatiku ini. Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah nggak dicek melalui EKG? Pernah? Pernah ya? Yang lain pernah? Kalau saya udah berkali-kali, saudara. Ya maklum lah ya, karena saya udah 65 tahun, jadi namanya orang sudah lebih dari 60 tuh terus saja tiap tahun dicek. Nah, saudara, apa itu EKG atau ECG? Kalau orang kenalnya EKG, ini elektrokardiogram. Gunanya untuk apa? Di rumah sakit kalau saudara lihat menjenguk orang sakit, itu banyak alat-alat termasuk EKG ini. Untuk apa sih? Untuk cek you punya ritme jantung. Lalu kemudian dilihat apakah engkau tuh punya poor blood flow, kurang lancar mungkin, atau ischemia. Ya, lalu dicek lagi, didiagnosa apakah ada kemungkinan heart attack. Orang kan takut ya sama heart attack, toto belum hilang aja. Nah, saudara, lalu kemudian cek lagi apakah ada sesuatu yang normal atau abnormal terhadap muscle-nya itu, otot-ototnya. Lalu kemudian dicek lagi misalkan apakah ada yang tidak beres, termasuk high potassium ataupun low kalsium. Saudara, semua ini dicek saudara oleh EKG itu. Penting sekali untuk mengetahui apakah
keadaan jantung saudara itu sehat atau tidak. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Seringkali orang tuh tidak mau dicek, tidak mau dievaluasi pekerjaannya, pelayanannya, nggak mau. Oh jangan deh, pasti ada yang jelek. Nah kalau udah ada yang jelek, pasti saudara tersinggung. Padahal itu penting buat apa saudara? Buat kemajuan, quality. Your rohani punya quality itu dicek saudara. Mungkin ada sesuatu yang kurang beres. Nah saudara, kesimpulannya bahwa kesehatan jantung kita ya untuk menemukan potensi masalah, mendiagnosa masalah ke depan dan sebagainya. Tuhan pun menggunakan cek ini, evaluasi ini terhadap kerohanian saudara. Melalui apa? Tentu melalui firman Tuhan. 1 Tawari 29 ayat 17. Saya sebutkan dalam bahasa Inggris lagi. I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. Ya, di bahasa Indonesia enggak ada sebutan ini. All these things have I given willingly and with honest intent. And now I've seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Banyak orang tidak suka ini, saudara yang kasih. Tapi cobalah, orang yang dewasa rohani berdoa sendiri, menyerahkan hidup sendiri kepada Tuhan dan Tuhan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, hatiku ini mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Ini orang yang berintegritas. Di sini saudara yang kasih, Tuhan senang sekali integritas tetap ditekankan untuk diperiksa hatinya melalui hatinya itu. Saudara, apa yang kita percayai dalam hati kita menentukan bagaimana kita bertindak dalam suatu keadaan yang mencobai. Nah, seringkali integritas tadi sudah disebutkan melalui The Voice of Pentecost. Itu kita lihat ya, kalau dalam keadaan yang biasa-biasa, biasanya integritasnya itu stabil. Tapi kalau sudah menghadapi cobaan, menghadapi godaan, ya tantangan hidup, masalah hidup, apakah dia tetap punya integritas di hadapan Tuhan? Nanti sebentar saya kasih contoh-contoh. Saudara pernah baca Daily Herald in Chicago? Ini tanggal 20 Februari 1996. Ada sepasang orang yang baru saja diberkati sebagai suami dan istri. Begitu gembiranya saudara yang kasih, langsung saja mereka sesudah diberkati keluar dari gereja langsung pergi. Dia lupa kalau tas hitamnya dia yang kecil itu ada di atas mobil. Dia pergi saja sampai di tempat honeymoon, dia ingat kembali tas hitam itu. Saudara tahu tas hitam itu isinya apa? Love gift, ampau ya dari orang-orang yang mengasihi dia. Jumlahnya enggak sedikit, $12,000. Kaget mereka, honeymoon jadi kacau. Bukannya senang, bukannya indah, jadi nightmare. Ya, aduh kenapa kau jadi begini? Aduh $12,000. Saudara, kita tahu beberapa selang kemudian, beberapa hari kemudian ada majalah yang sama, Daily Herald in Chicago, menyebutkan the finders keepers. Salah satu di dalam artikel itu disebutkan David Yee. Siapa David Yee ini saudara? Memang enggak terkenal, tapi dia seorang anak Tuhan. Baru saja dia itu di layoff. Sedangkan banyak bill yang harus dia bayar. Uang di tabungan tidak ada atau kurang sekali untuk membayar, apalagi buat hidup sehari-hari. Dia waktu ada di perjalanan dia menemukan tas hitam itu. Bukannya dia bawa saudara, halo 12.000 loh, lumayan. Ya kan? Buat dia hidup dan juga bayar yang lain. Tapi dia malah menelusuri jalan itu, kemana pasangan itu berada. Sampai dia temukan saudara, dia serahkan itu $12,000 seutuhnya kepada pasangan. Waduh pasangan itu kaget luar biasa, kok masih ada orang seperti ini.
Saudara, sampai ada wawancara ya, ditanyakan, kok kamu mau sih kembalikan uang sebesar itu? Kan itu lumayan buat hidup kamu dan sebagainya. 12.000 loh. Lalu dia bilang apa saudara? Perhatikan ini. I guess it doesn't matter whether it is $50, $1,000, $1 million US. It doesn't belong to me. Itu bukan milik aku. Itu bukan milik aku. Rupanya beberapa hari kemudian keluar lagi artikel, rupanya si David Y ini adalah orang yang tetap mempertahankan kejujurannya. Kalau memang bukan miliknya, dia tidak akan menuntut, tidak akan mengambil. $50 dia temukan lagi, kemudian itu dikembalikan kepada orang yang punya $50. Sampai dia punya pekerjaan, ditawarin jadi manajer saudara di satu perusahaan. Dengan tugasnya gini-gini, dia pelajari saudara. Dia tahu kemampuannya, dia tolak. Dia bilang, berikan saya pekerjaan yang cocok dengan kemampuan saya. Kan lucu saudara. Kalau saudara ditawari manajer, bukankah itu waduh status naik dan sebagainya. Pendapatan tinggi, tapi dia tolak semua. Saudara, sulit sekali untuk mencari orang yang berintegritas seperti ini. Mazmur 26 ayat 2 katakan apa saudara? Ujilah aku ya Tuhan. Cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sampai ada nyanyian yang nanti kita nyanyikan bersama. Coba Tuhan, ujilah aku. Yang kedua, pelajarilah firman Tuhan untuk mengetahui mana yang benar. Ya, study the word of God to know the truth. Ya, yang mana yang benar. Sepanjang Alkitab yang saya pelajari, sejak saya dengar moto besar The Year of Integrity, sudah tahu, saya sudah siapkan nih khotbah seri mengenai integrity ini. Ini ada kejujuran, kemurnian, kebenaran, ketulusan, semua itu termasuk di dalam integrity, saudara. Jangan kita ini undur atau malas atau enggan untuk belajar dari firman Tuhan. Karena itu cermin kehidupan kita. 2 Timotius 2 ayat 15 katakan, be diligent, rajinlah to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling securely the word of truth. Jadi pegangan kita itu adalah kebenaran firman kita. Kalau orang ditanya punya waktu, sebetulnya punya waktu. Orangnya nggak mau ngambil kesempatan itu untuk membaca, mempelajari firman Tuhan. Saudara, sekali lagi, integrity tidak didapat dari orang tua. Nasihat boleh masuk, tapi integrity itu didapat dari firman Tuhan. Yang merubah hidup kita. Yang merubah hidup kita. Saudara, yang ketiga, tetaplah setia dalam keadaan apapun. Remain faithful in spite of circumstances. Apapun keadaannya, tetap setia. Setia di dalam ibadah. Meskipun pandemik seperti ini. Cobalah setia dalam ibadah. Kalau saudara nggak bisa lihat di Zoom atau melalui YouTube, ada ibadah seperti meskipun cuma 25% atau 50% hanya boleh hadir. Hadirlah saudara yang kasih. Setialah. Setialah di dalam ibadah, setialah dalam memberi, setialah di dalam setialah di dalam doa-doa, menara doa dan sebagainya. Kita perlu kesetiaan dan Tuhan ingin itu ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu yang menunjukkan integriti kita masing-masing saudara. Tetap setia. Saudara yang kasih, saya mau ajak saudara lihat, baca Ayub 2 ayat 3 dikatakan apa? Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shines evil. And he still maintains his integrity. Disebutkan lagi. Though you incited me against him to ruin him without any reasons. Apa yang Tuhan katakan tentang karakter Ayub ini, ada 4 saudara. Pertama, tanpa cacat celah. Kedua, tulus.
Ketiga, takut akan Tuhan. Dan keempat, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang namanya orang benar, saudara. Yang tidak mau kompromi dengan kejahatan. Meskipun keadaannya luar biasa, saudara. Baca Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Akhirnya Tuhan katakan setialah sampai akhir. Di dalam kitab Wahyu pun juga demikian. Masuklah, hai hamba-hambaku yang setia. Dalam kebahagiaanku. Tuhan selalu tekankan kesetiaan itu. Engkau mengasihinya, seperti kata lagu tadi. Tunjukkan bahwa engkau setia di dalam mengasihi Tuhan. Tidak pernah berubah, saudara. Yang keempat adalah tolaklah dari bujukan-bujukan apapun yang merusak kerohanian kita. Kita harus berani menolak. Katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itu yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan. Ya, jangan ada gray area. Ya, iya ya, gimana ya? Enggak ada, saudara. Ya, sebagai anak Tuhan dididik oleh firman Tuhan untuk berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saudara, waktu kita filing tax, apakah engkau melapor semua? Enggak usah saudara jawab ini. Itu antara diri saudara dengan Tuhan. Ya kan? Kita melapor segala sesuatu. Mungkin CPA yang bantu kita ataupun apa. Pendapatan kita, segala sesuatu terbuka. Memang kita sejak tinggal di Amerika ini semua open, transparent. Ya, semua diketahui. Pemerintah tahu berapa hutangmu. Pemerintah tahu berapa uangmu yang ada di bank. Kecuali di bawah bantal lain lagi ya. Saudara yang kasih, pemerintah tahu segala sesuatu dari mana? Dari mana? Social security. Dari social security terbongkar istilahnya isi perut kita. Ya, bahkan kalau kita melanggar, termasuk melanggar lalu lintas itu diketahui. Buat kriminal, makanya kalau di sini kalau jangan coba-coba buat kriminal. Sekali buat kriminal, sekali bohong, di sini paling benci kebohongan. Ya, diampuni, tetapi kebohonganmu akan teringat selalu. Di sini, welcome to America. Nah saudara, saya melihat ya, Ayub punya 3 sahabat saudara. Sahabat, halo, sahabat loh, bukan kenalan. Saya melihat semua rata-rata pada waktu Ayub jatuh, hancur. Baik dia punya harta benda habis, dalam satu hal, baik dia punya anak mati semua, sampai dia pun kena penyakit yang mematikan, sahabat-sahabatnya ngomong apa? Sahabat loh, yang sering datang, sering maklumlah ada gula, ada semut, ya, di mana Ayub jaya, wah semuanya datang. Siapa tahu dapat berkat melaluinya. Nah saudara, pada waktu dia jatuh, apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Oh kamu ini berdosa, makanya begini. Hancur kan? Hancur kan? Lihat sekarang, anakmu semua mati. Lihat sekarang, hartamu ludes semua, kebakar. Lihat semua. Waduh saudara, Ayub sudah jatuh, tertiban tangga lagi. Saudara, bagaimana kalau ada salah seorang saudara sendiri yang jatuh? Yang sedang sakit, apakah engkau memberikan alasan, mari kita berdoa, Tuhan ampunilah dosa-dosanya. Waduh itu orang yang sakit, tambah sakit saudara. Saudara seringkali kita lupa siapa kita ini. Biar Tuhan yang tahu, Tuhan yang menegur dia, Tuhan yang membimbing dia. Kita tidak layak untuk menjadi hakimnya. Saudara, lihat istrinya saudara. Aduh saya pikir sudah cukuplah sahabatnya ngomong gitu. Istrinya, maaf ya semua istri.
Tetapi enggak semua istri seperti istrinya Ayub. Ya, saudara setuju bukan? Nah, saudara, apa yang dikatakan? Kau di sini kan, wah ngomongnya darling, panggilannya sweetie, honey, babe, baby bukan babi ya, babe, baby, dear, love. Waduh, apalagi ya, sweetheart, sugar, apalagi ya, angel, my angel. Terakhir ada yang nyebut doll. Doll itu apa? Boneka. Doll. Ya, masih banyak lagi. Puppet dan masih banyak lagi. Sampai-sampai itu kan saya tinggal di senior living ya. Itu setiap kali suaminya manggil istrinya apa saudara? Ini orang tua ya. Bilang, katanya. Honey bunny. Tiap kali panggil istri kan ada nama. Panggil honey bunny, honey bunny, honey bunny. Sampai dia kesel, dia nyebut apa saudara? Yes, dummy. Waduh, saya kaget tuh. Dipanggil suaminya dummy. Sudah tahu ya, ngerti ya? Dummy. Aduh, saudaraku yang kekasih. Bagaimana respon istri Ayub pada waktu melihat suaminya jatuh, melarat dan juga sakit yang luar biasa. Dia bilang apa? Are you still holding? Nah ini dalam bahasa Inggrisnya jelas. Are you still holding on to your integrity? Masih kau tetap pegang punya integritas? Enggak punya apa-apa? Miskin? Sakit lagi? Terus apa lagi? Ini yang enggak enak. Curse your God and die. Wow. What kind of a wife is that? Istri macam apa itu? Ini kalau udah begini, aduh luar biasa saudara ya. Masih kau pegang itu, you punya integrity, udah kutukin alamu dan mati. Sampai begitu ngomongnya. Di sini ketahuan, jelas pada waktu menghadapi masalah, siapa yang namanya anak Tuhan, yang mana bukan anak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, istri yang mengungkapkan janji nikah, I am proud to be your wife and to join my life with yours. I vow to support you, inspire you, and love you always. For as long as we both shall live, I will be by your side for better, for worse, in sickness and health, for richer or poorer. You are my one and only today and every day. Aduh, itu bagus sekali, indah, bukan main, bukan? Itu pun yang saya ucapkan bersama istri yang diteguhkan, diberkati pernikahan di Petamburan oleh Opa Senduk. Itu yang saya ungkapkan. Saudara, apa kenyataannya saudara? Pada waktu jatuh, pada waktu sakit, sudah tahu kan istri saya kena multiple sclerosis 2011. Udah 10 tahun. 10 tahun dalam keadaan disability. Saudara, dulu saya ngaku. Dulu kalau masuk mobil, saya masuk aja sendiri. Istri, terserahlah punya kaki sendiri. Dulu kalau mau makan, saya tinggal ambil makanan dari dapur, makan langsung. Istri kan ngambil sendiri. Sekarang enggak, saudara. Sebelum saya mandi, saya harus mandikan dia. Sebelum saya makan, saya siapkan makanan. I'm a cook tuh. Saya masak buat dia. Tiap kali kita tidak bisa lepas bergandengan. Sekarang saya nggak bisa ajak karena dia belum selesai vaksinnya. Dan tiap kali saya menghadapi seperti itu, saya harus rawat dia. 10 tahun. Saya masih ingat khotbah ini, integrity ini. Kalau engkau sungguh memegang janjimu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, baik pada waktu sakit maupun sehat. Whatever happen,
she is still your wife. Whatever happened, he is still your husband. Jalan bersama, susah bersama, senang bersama. Saudaraku yang kekasih, ini yang saya mau katakan integrity. Perlu saudaraku yang kasih. Ayub 8 ayat 20 yang terakhir. God will not reject a man of integrity, nor will he support the evil doers. Tuhan juga gak akan mendukung orang yang berbuat tidak baik. Ternyata kalau saudara mengerti betul, memahami betul arti integrity, jauh nilainya daripada kepopuleran, jauh nilainya daripada segala kekayaan, segala kemakmuran. Segala kemakmuran. Saudara, ada 4 hal ingat tadi yang saya sebutkan. Mintalah kepada Tuhan untuk mengecek hati kita, itu yang pertama. Saya nggak tahu saudara nggak tahu mungkin saudara pribadi. Tapi itu mintalah kepada Tuhan. Tuhan, ceklah hatiku. Pelajarilah firman Tuhan yang kedua, untuk mengetahui yang benar. Ya. Yang ketiga, tetaplah setia dalam keadaan apapun. Ya. Tolaklah terhadap bujukan-bujukan apapun yang merusak kondisi rohani saudara. Pujilah aku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi
Gaya lanse kiara lana malaya lano. Ia sakya lana. Uria sakya lana makala nasi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kami hidup, kami tidak mau sia-siakan waktu lepas waktu. Kami mau belajar terus dari firman-Mu. Kami ingin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjadi dingin apalagi mati. Tuhan, inilah kesempatan yang indah selama kami hidup di dunia ini. Selain kami memuliakan, memuji-muji Engkau, bersyukur di dalam nama-Mu. Kami mau sebagai murid-Mu belajar, dan belajar terus dari firman-Mu, kebenaran-Mu. Agar kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki integritas tinggi Tuhan. Dan melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kesaksian bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu Pak Budi dan Ibu. Berserta dengan jajaran pengurus. Agar terus ya Tuhan kuat, setia, bersekutu bersama. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati gereja-Mu ini Tuhan. Berkati gereja-Mu. Sekali lagi berkati gereja-Mu ini Tuhan. Dengan limpah-limpah-Mu ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sudah mulai jauh, bangkitkan kembali semangatnya. Mari Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang di rumah-rumah boleh lambaikan tangan. Oh haleluya. Kita belajar satu hal saudara. Ya bahwa integritas itu bukan DNA, bukan dari keturunan. Tetapi integritas itu harus dibangun. Dan dibangunnya lewat apa? Tentunya lewat kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pastor David Laban yang boleh melayani kita pada hari ini. Saya percaya kita semua sungguh-sungguh sangat diberkati Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di layar Bapak Ibu Saudara ada account Bank of America yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat dan Bapak Ibu Saudara bisa transfer, bisa pakai untuk boleh memberikan persembahan, juga mengembalikan perpuluhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kasih setia Tuhan dicurahkan buat kami semua untuk firman-Mu. Kami sungguh-sungguh sangat diberkati dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar tentang integritas. Bapak berkati hamba-Mu Pastor David Laban, berkati dengan istri, dengan anak-anaknya, kesehatannya kami serahkan dalam nama Tuhan. Pengurapan Tuhan dicurahkan untuk mereka lebih dahsyat lagi Bapak. Bapak terima kasih untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, mereka yang sedang beribadah lewat online, Facebook Tuhan, juga yang ada di onsite. Kami berdoa, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan dicurahkan buat kami, damai sejahtera dan sukacita menyertai kami semua ya Bapa. Terima kasih, sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara boleh transfer lewat Zelle atau lewat akun bank yang ada, yang di tempat ini boleh maju ke depan, di kiri kanan ada kotak persembahan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan membacakan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya kita akan baca bersama-sama tentang arti daripada Pentakosta ketiga. Ya.
Arti daripada Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia atau anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga akan mendeklarasikan visi dan misi value daripada gereja Rayon 1H yang ada di California ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan value yang ada adalah ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias dan inovatif, rela berkorban. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ke depan kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah pada hari Jumat nanti kita ada ibadah Good Friday secara online. Jadi kita nggak ada onsite, kita secara online. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikannya lewat Facebook, juga tentunya lewat YouTube International Bethany Church California yang akan kita adakan jam 7.30 malam Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi hari Jumat kita ada ibadah Good Friday atau ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah bisa menyediakan roti dan anggur ataupun apa yang Bapak Ibu punya, mungkin bisa jus, bisa teh juga boleh Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama dan akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Bapak Ibu Saudara ya. Jam 7.30 malam lewat Facebook dan lewat YouTube daripada International Bethany Church California. Amin. Kemudian yang pengumuman selanjutnya, cool setiap hari Kamis jam 8 malam lewat Zoom meeting saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kami undang bersama-sama untuk boleh mengikuti cool setiap hari Kamis jam 8 malam. Kemudian selanjutnya ya, kita juga sedang ada dalam masa puasa raya sampai nanti tanggal 4 April Bapak Ibu Saudara. Puasanya terserah Bapak Ibu Saudara, bisa tentukan mau buka jam 12, mau puasa Daniel, atau mau puasa setengah hari, atau terserah Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita siapkan hati kita sama-sama menghadapi daripada ibadah Paskah nanti yang akan kita adakan pada Minggu 4 April ya, jam 10.30 Saudara. Kemudian bunga selanjutnya, menara doa, kita ada menara doa secara lokal, maksudnya dari Gereja ABC California, diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam lewat Zoom ID, saudara, Zoom meeting, ID dan password ada di sana. Ya. Selanjutnya, ya ada United Prayer Tower yang akan dilayani oleh gereja kita, ya, yang dimana United Prayer Tower ini adalah menara doa 24 jam sepanjang 7 hari, saudara, terus menerus tanpa berhenti. Dan United Prayer Tower yang akan di-lead oleh IBC California, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar, hari Senin jam 10, kemudian Selasa ya jam 10 saudara, ada ralat sedikit saudara ya. Kemudian hari Rabu jam 10 juga, kemudian Jumat itu jam 11 malam Bapak Ibu Saudara ya. Itu aja pengumuman, dan jangan lupa nanti malam, nanti sore ya kita ada ibadah wow ya. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti ibadah wow yang akan dilayani oleh dari Jakarta ya, Pak Dwijo Saputro.
Bapak sepanjang kehidupan, saudara ya. Jam 3.30 atau jam berapa? Jam 4, maaf Pak Ibu Saudara, jam 4 ya. Baik saudara bisa menyaksikan lewat YouTube, saya percaya juga lewat Zoom ID nanti akan dibagikan di grup saudara. Itu aja pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yang ada di tempat ini, yang di rumah-rumah, yuk kita bangkit. Kita mau berdoa tutup saudara ibadah ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya kasih setia Tuhan dicurahkan dengan berlimpah-limpah buat kami semua. Hamba berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang beribadah, mereka yang ada di rumah-rumah, mereka yang ada di tempat ini. Mungkin hari-hari mereka sedang mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya Tuhan. Mereka yang sakit kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau lawat mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, mereka yang sedang susah Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita. Hiburkan mereka ya Bapa. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, mari Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan pekerjaan buat mereka Bapa. Kami percaya, kami berdoa biarlah perlindungan daripada Tuhan sempurna untuk anak-anak-Mu. Kesehatan Tuhan curahkan untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Tuhan, dengan keluarga besarnya, dengan Ibu Hermin, untuk Pak Billy, Ibu Milka, Brian dan Janice, juga untuk keempat wakil gembala ya Tuhan, dengan keluarga mereka, gembala rayon ya Bapa, gembala cabang, sampai kepada gembala kul, kami berdoa, kami memberkati mereka ya Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan, pengurapan yang luar biasa dari Tuhan dicurahkan untuk mereka semua ya Bapa. Sertai mereka, berikan perlindungan, kekuatan, kesehatan dan pengurapan yang lebih lagi Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Makassar ya Bapa, kalau sedang terjadi sesuatu yang tidak baik di sana. Bapa mari Tuhan kuatkan mereka yang menjadi korban, gereja yang ada tempat terjadinya bom itu Bapa. Kami juga berdoa, kami memberkati ya Bapa. Biarlah lewat kejadian ini Tuhan kami percaya ada rencana Tuhan yang besar. Lewat kejadian ini Tuhan sungguh nama-Mu akan dipermuliakan di Makassar. Bahkan sampai di tempat-tempat lain ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Amerika Tuhan. Kami mau berdoa hari-hari ini kalau terjadi sesuatu yang tidak baik khususnya untuk orang-orang Asia Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau patahkan segala roh-roh kebencian kepada orang Asia. Kami mau patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa biarlah perlindungan-Mu sempurna, perlindungan-Mu turun buat orang-orang Asia. Biarlah Tuhan kami berdoa kasih Tuhan turun atas Amerika ya Bapa. Kasih Tuhan menjangkau Amerika Tuhan. Sehingga mereka tidak punya kebencian. Tapi hati mereka dipenuhi dengan kasih-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Dari presiden, dari paling tertinggi sampai terendah. Roh takut akan Tuhan turun untuk mereka semua. Bapa terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati anak-anak-Mu, mereka yang akan liburan, mereka yang sudah mengalami spring break Tuhan, anak-anak sekolah, mari kami percaya kasih setia Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau angkat tangan kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau saja. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, pertolongan, perlindungan, kekuatan dan pengurapan dari Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua. Kita yang percaya, kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah-limpah. Kita ketemu lagi pada hari Jumat dalam acara ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan dengan baik. Haleluya.